Hai semua, kalian pasti ingat dong kalau dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia juga pernah dihadapkan pada berbagai polemik terkait keaslian ijazah tokoh publik kita, termasuk isu yang sempat ramai dibicarakan mengenai ijazah presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Namun, terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut, kasus ini menunjukkan satu hal penting, yaitu betapa krusialnya sistem verifikasi ijazah yang transparan dan dapat dipercaya. Masalahnya, polemik seperti ini seringkali tidak muncul karena dokumennya, tetapi karena mekanisme verifikasi yang masih bergantung pada satu otoritas dan sulit sekali untuk diverifikasi secara mandiri oleh publik. Nah, sebagai mahasiswa sistem informasi, saya melihat hal ini bukan sebagai persoalan personal, tetapi sebagai tantangan sistem. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ada teknologi yang bisa membantu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap dokumen digital seperti ijazah? Salah satu teknologi yang sering dibahas untuk menjawab tantangan ini adalah teknologi blockchain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Igar Prabowo dengan NIM 202553005. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi blockchain. Kalau dengar kata blockchain, banyak orang langsung kepikiran tentang cryptocurrency. Padahal blockchain itu sebenarnya adalah cara untuk menyimpan data. Nah, blockchain adalah teknologi pencatatan data digital, tapi bedanya dengan sistem data biasa, data ini nggak disimpan di satu tempat saja. Data ini akan disalin dan disebarkan ke banyak komputer dalam satu jaringan. Data tersebut disimpan dalam bentuk blok-blok. Nah, setiap blok ini saling terhubung satu sama lain. Jadi, kalau ada satu data yang diubah, perubahan ini bakal kelihatan di seluruh jaringan. Nah, karena datanya disimpan bareng-bareng dan saling terhubung, jadi nggak ada satupun pihak yang bisa mengubah data ini seenaknya. Kalau mau diubah, itu harus disetujui oleh jaringan. Inilah kenapa blockchain sering disebut sebagai teknologi yang bisa dipercaya, terutama untuk menyimpan data penting. Nah, lalu gimana sih karakteristik blockchain ini? Supaya kita benar-benar memahami mengapa blockchain sering disebut sebagai teknologi yang dapat dipercaya, kita itu perlu memahami karakteristik utamanya terlebih dahulu. Karakteristik yang pertama adalah blockchain ini terdesentralisasi. Pada sistem konvensional, data biasanya disimpan pada satu server pusat saja. Jika server tersebut bermasalah, maka seluruh sistem dapat ikut terganggu. Blockchain berbeda karena data disimpan dan disalin di banyak komputer dalam satu jaringan, sehingga tidak ada satu pihak yang memegang kendali penuh atas data tersebut. Nah, lalu karakteristik yang kedua adalah blockchain bersifat transparan. Transparan di sini bukan berarti semua orang dapat melihat isi data secara bebas, tetapi data tersebut dapat diverifikasi kebenarannya oleh pihak yang berkepentingan. Nah, lalu karakteristik yang ketiga adalah blockchain ini menggunakan mekanisme kriptografi, sehingga blockchain ini sangat aman karena data yang masuk itu memiliki identitas digital yang unik atau primary key. Lalu karakteristik yang keempat adalah blockchain ini sulit sekali untuk dimanipulasi. Jika satu data diubah, maka seluruh rangkaian blok setelahnya juga harus diubah. Dan hal ini hampir mustahil dilakukan tanpa diketahui oleh jaringan. Jadi memang aman sekali ya. Nah, gabungan dari karakteristik inilah yang membentuk kepercayaan pada blockchain. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan blockchain? Kalian tahu nggak kalau blockchain tidak hanya digunakan dalam cryptocurrency, namun dalam bidang logistik dan supply chain, blockchain juga digunakan untuk melacak perjalanan barang dari pabrik hingga ke konsumen. Karena setiap tahap dicatat dan perjalanan barang
ini dapat menjadi lebih transparan dan sulit untuk dimanipulasi. Lalu dalam verifikasi digital, blockchain juga digunakan untuk memastikan keaslian sertifikat. Sekali sertifikat dicatat ke blockchain, keasliannya ini dapat diverifikasi kapan saja. Nah, pada keamanan data dan identitas digital, blockchain juga membantu menjaga integritas data agar tidak diubah tanpa izin. Dan dalam pemerintahan, blockchain juga mulai digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Nah, kesamaan dari semua pemanfaatan ini adalah kebutuhan akan kepercayaan terhadap data yang aman. Nah, lalu apa sih hubungan antara teknologi blockchain dengan cara verifikasi ijazah? Pada studi kasus ini, saya akan menjelaskan hubungannya. Saat ini, proses verifikasi ijazah masih banyak dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu. Selain itu, proses verifikasi ijazah juga sangat bergantung pada satu institusi sebagai sumber kebenarannya. Nah, blockchain ini bisa membantu memperbaiki kondisi tersebut dengan memungkinkan verifikasi dilakukan secara digital dan lebih cepat. Data juga dapat diverifikasi secara independen tanpa harus selalu menghubungi institusi penerbit, karena data yang dicatat di blockchain ini bersifat permanen dan sulit diubah. Tingkat kepercayaan terhadap ijazah juga dapat meningkat. Blockchain tidak hanya menghilangkan sistem lama, tetapi memperbaiki cara kita mempercayai data. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja dari blockchain ini? Jadi, cara kerja verifikasi ijazah berbasis blockchain ini sebenarnya ini cukup sederhana. Pertama, mahasiswa dinyatakan lulus dan kampus ini menerbitkan ijazah digital seperti biasa. Dokumen ijazah ini tidak langsung disimpan ke blockchain, namun yang disimpan adalah hash, yaitu kode unik yang merepresentasikan isi dokumennya. Hash ini dicatat ke dalam blockchain sebagai bukti keaslian dokumen, karena hash ini bersifat primary key. Nah, ketika ijazah ingin diverifikasi, sistem membuat hash dari dokumen tersebut dan mencocokkannya dengan data yang tercatat di blockchain. Jika hash sesuai, maka ijazah dapat dipastikan keasliannya. Nah, proses ini bersifat digital, cepat, dan tidak bergantung pada satu pihak saja. Nah, sebagai kesimpulannya, blockchain dapat dimanfaatkan sebagai lapisan kepercayaan tambahan dalam verifikasi ijazah digital. Teknologi ini menyediakan mekanisme pencatatan data yang transparan, aman, dan sulit dimanipulasi. Blockchain tidak menggantikan sistem yang lama atau sistem yang sudah ada, tetapi tugas blockchain di sini adalah untuk memperkuat proses verifikasi sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap data akademik yang disimpan.